Assalamualaikum, hello everyone. Kenalin, namaku Nabila Fausta Putri dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini, aku mau cerita sedikit nih tentang lika-liku dan pengalamanku selama kelas 9. Oh ya, di akhir video aku bakal kasih beberapa tips belajar yang aku pakai untuk menghadapi ASPD. Jadi, pantengin terus ya. Di kelas 9 ini, sekolah baru mulai menerapkan pembelajaran tatap muka full. Ya, walaupun di kelas 8 juga sudah mulai masuk, tapi masih di sesi. Awal masuk kelas 9 seneng banget akhirnya bisa ketemu sama temen, masih mau main-main. Secara kelas 7-8 masih online, jadi belum kerasa sekolah beneran. Berbicara tentang persiapan ASPD, aku sendiri baru mulai browsing-browsing soal di kelas 9. Tapi, memang di kelas 7 dan 8, aku sudah mulai memantapkan materi-materi khususnya persiapan PAS dan PAT. Karena yang aku tahu, untuk masuk sekolah yang kuharapkan tidak hanya dari nilai ASPD saja, tapi juga didukung oleh nilai raport yang maksimal. Persiapan tersebut otomatis membuatku sedikit menguasai materi dasar kelas 7 dan 8 yang tentu akan menjadi dasar untuk menyelesaikan soal-soal ASPD. Menurut pengalamanku, persiapan ASPD itu tidak cukup hanya dengan membaca materi yang diajarkan guru di sekolah saja, tetapi harus disertai dengan memperbanyak latihan soal, karena dengan itu kita bisa mengetahui lebih banyak variasi soal. Aku sendiri mengerjakan latihan soal dari berbagai macam sumber, misalnya dari YouTube, internet, soal ASPD 2 tahun terakhir, dan tentu saja soal-soal dari buku LKS dikerjakan semua secara rutin, bahkan bisa diulang pengerjaannya. Dalam sehari, aku biasa belajar 2-3 jam. Namun, jika menjelang tryout atau ulangan, maksimal aku belajar 4-5 jam. Tentunya diselingi istirahat. Di akhir minggu, aku sempatkan waktu untuk istirahat, seperti hangout dengan teman, keluarga, menonton film, bermain game, ya, apapun yang bisa merefresh pikiran dari rutinitas belajar. Sebenarnya untuk cara belajarku nggak ada yang spesial, tapi yang harus kalian ketahui itu pertama, kenali gaya belajar apa yang paling cocok di kita. Ada 3 macam, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar yang sesuai, kita bisa memilih metode belajar mana yang paling cocok, seperti learner system untuk visual, menonton video dan mendengarkan musik untuk auditory, dan Feynman teknik yaitu pura-pura menjadi guru untuk kinestetik. Yang kedua, pakai metode belajar sesuai mata pelajaran. Jadi, tiap sebelum belajar, aku selalu nentuin metode belajar mana yang akan kupakai, dan metode belajar yang aku pakai di setiap pelajaran itu beda-beda. Kayak biologi yang banyak hafalannya, berarti aku harus banyak nyatet, banyak baca, nonton video pembelajaran di YouTube. Sedangkan kalau matematika, fisika, itu lebih dibanyakin latihan soalnya. Metode belajar lain yang biasanya aku pakai juga itu ada mind mapping. Kalau tentang penjelasan sesuatu, biasanya aku buat analogi yang lebih sederhana. Kalau untuk hafalan yang pendek-pendek atau poin-poin penting kayak rumus, aku tulis rumusnya di flashcard. Sekian video singkat dariku, semoga bermanfaat.